sebagian disebut master itu juga apa, atau saya disebut master itu dapat uang banyak kan? Enggak ya kan, kalau kita nggak kerja kan nggak dapat uang. Buat apa sebutan kalau nggak dapat uang, ya kan? Jadi nggak ada yang saya sembunyikan dari pengetahuan saya itu. Kali ini saya akan konsep awal bonsai kawesta ya. Bonsai kawesta ini akan kita konsep dan kita kawati. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sama teman-teman, kalau jadi terkadang banyak ya di grup, di komen YouTube atau di komen di grup-grup, banyak teman-teman yang menyebut saya sebagai master atau suhu ya. Jadi sebaiknya teman-teman tidak usah menyebut saya master atau suhu. Saya hanya berbagi sedikit tentang pengalaman saya dalam membonsai yang saya tekuni selama ini. Jadi saya tidak mau dianggap sombong atau sok pinter atau sok tahu ya. Jadi saya dalam diri saya itu saya tidak menganggap diri saya sebagai master bonsai atau suhu ya. Saya cuman berbagi pengalaman sedikit tentang pengalaman membonsai saya ya. Saya membonsai itu belum bener-bener lama banget ya. Ya sekitar kurang lebih 20 tahunan lah saya membonsai. Cuman memang saya itu tidak punya koleksi bonsai yang bagus-bagus, yang sudah benar-benar mateng ya. Jadi soalnya selalu saya jual ya, mohon maaf karena untuk kebutuhan ya, maaf. Ya terkadang saya tidak hanya membuat sendiri, saya juga membuat punya orang, membenahi punyanya orang ya. Punya teman-teman ya kadang di sini ya. Jadi terkadang saya sering upload di grup, di YouTube. Itu bukannya saya menyombongkan diri ya, sekali lagi buat teman-teman yang merasa menganggap saya sombong. Saya cuman berbagi sedikit pengalaman saya selama membonsai, sedikit yang saya tahu. Saya sering upload di grup-grup itu ya, istilahnya sekedar juga buat hiburan. Kalau bisa buat terinspirasi buat teman-teman ya, saya merasa senang gitu. Soalnya ikut grup bonsai itu kan buat apa kalau kita nggak buat hiburan bonsai ya kan? Intinya kan kita buat menghilangkan kejenuhan, kita posting, kita gini. Jadi itu jangan dianggap saya pamer atau sombong. Memang di bonsai itu jarang sekali ada sekolah khusus bonsai ya. Jarang sekali. Di Indonesia ini masih jarang. Nah, bonsai itu terkadang tidak bisa hanya ilmu kita mendengarkan saja. Kita juga harus praktek sendiri ya. Harus kerjakan sendiri. Itu pun ada ilmu nanti yang ada pada diri kita sendiri. Dari jam terbang kita membuat sendiri nanti akan tahu. Jadi itu juga nanti ilmu itu juga datang dari kita mengerjakan bonsai selama bertahun-tahun. Kita akan tahu ilmu yang tidak bisa diucapkan atau diajarkan ya. Soalnya dalam membonsai itu kita anggap benar-benar pinter, bener juga ya belum tentu ya. Soalnya dalam membonsai banyak teknik, banyak cara, atau banyak selera ya. Selera orang masing-masing, keahliannya masing-masing itu banyak ya. Jadi kita tidak bisa menguasai semuanya ya. Jadi ada bikin bonsai di batu, kadang ada orang itu nggak bisa masang batu, ada orang itu spesialis di formal, kadang bikin pohon ekstrim kurang bagus. Jadi banyak juga kadang kelemahannya ya. Jadi tidak semua
menguasai total ya. Itu dalam bonsai, soalnya bonsai itu bermacam-macam gaya, bermacam bentuk, jadi terkadang tidak semuanya bisa menguasai dengan sempurna. Kalau memang saya ini ingin terkenal atau cari uang di YouTube, itu tidak. Jadi saya itu dulu pernah diupload di channel YouTube teman dulu. Jadi selama ada kalau setahun ya, tahun lebih kira-kira. Jadi saya itu nggak meminta sepeser pun uang dari dia. Jadi saya tidak meminta, nggak mau dikasih saya. Meskipun dia dapat uang, saya nggak meminta sepeser. Tujuan saya hanya saya ingin membagikan sepengetahuan sedikit ilmu tentang membonsai dari saya buat teman-teman. Dulu saya pernah mau belajar pada seseorang yang sudah saya anggap senior lah dalam membonsai. Jadi ternyata yang saya dapat itu tidak sesuai dengan hati saya. Jadi saya ingin belajar itu langsung itu, jadi tidak lewat HP atau belajar bareng, enggak, langsung. Jadi langsung berhadapan sama orang tersebut. Tujuan saya ingin belajar, ingin menambah pengetahuan saya tentang membonsai. Tapi yang saya dapat tidak sesuai dengan sesuai harapan saya. Jadi setiap saya tanya itu orangnya seperti susah menjawabnya. Setiap saya tanya tentang bonsai ini gimana itu, jadi agak berat menjawabnya. Dia menjawabnya pun menurut saya tidak tepat, seperti tidak ikhlas seperti itu. Padahal itu langsung belajar, langsung ketemu orangnya. Terkadang tidak mudah ya, ilmu kita dapatkan itu tidak mudah, dengan mudah ya terkadang. Contohnya seperti saya ingin belajar, tapi saya tanya ini seperti berat menjawab pun tidak tepat dan seperti tidak ikhlas. Akhirnya saya putuskan untuk belajar sendiri. Ini kawista ini gaya miring ya kalau gini, tapi kalau agak gini kan nanti bisa jadi semi gasket. Ini berhubung kalau gaya seperti ini kaki depan mungkin tidak ada ya, sepertinya tidak ada. Jadi kaki yang cenderung di belakang, jadi akan saya inikan aja. Jadi seperti pohon ini seumpama dia tumbuh di atas gitu ya, di atas tebing atau tanah yang tinggi. Jadi dia tumbuh di bibir tebing ya, di bibir tebing, terus mungkin ini dulu kena longsor atau apa, sering longsor, akhirnya dia agak ke bawah gini ya, jadi semi gasket ya. Ini akan kita buang yang tidak terpakai lah. Untuk kawes ini, untuk bonsai kawes itu kita kalau mengawat itu bagusnya dari agak muda seperti ini ya. Soalnya bonsai kawes itu kalau dikawat nanti agak tua, batangnya agak tua, dia akan susah ya. Jadi kalau dilepas dia akan kembali. Jadi kalau dari muda seperti ini lebih baik ya. Jadi jangan kenceng-kenceng, kita arahkan aja. Ini kita buang yang tidak terpakai. Sekarang kita arahkan kawat ya, kita bikin kerangka dasar ya. Jadi kalau saya ingin terkenal, tidak ya. Jadi tujuan saya awal itu di YouTube atau di grup itu, yang di grup itu terutama untuk hiburan. Jadi saya anggap untuk hiburan, siapa tahu bisa menginspirasi teman dengan teknik-teknik cara saya dalam membuat bonsai ya. Kalau di YouTube saya hanya
murni untuk ngasih tutorial yang sedikit yang saya pahami. Contohnya membuat pancing dengan teknik cara memasang batu, itu murni. Jadi murni saya membagikan sedikit ilmu saya untuk teman-teman. Saya tidak mengejar uang di YouTube. Ya syukur-syukur kalau ada bayarannya, itu saya anggap hanya bonus ya. Jadi terkadang ya ada ya menganggap saya itu sombong, sok pinter, itu ada ya. Ada yang menganggap saya seperti itu. Ya itu pun saya tidak ngurusi ya. Ya dia bilang gitu, dia merasa sudah bisa. Dia bisa, mungkin lebih bisa dari saya atau nggak tahu ya. Tapi tujuan saya ngasih membagikan sedikit pengetahuan saya bonsai saya ini, tujuan saya luas. Jadi di Indonesia ini banyak sekali peminat bonsai, dari yang pelosok, yang di luar Jawa, yang rumahnya pelosok, mungkin tidak punya teman bonsai, jadi pengetahuannya masih nol, sama sekali nggak tahu jenis pohon serut aja kadang nggak tahu ya. Nah itu tujuan saya untuk teman-teman yang seperti itu ya, tidak untuk orang yang sudah bisa, sudah ahli dalam bonsai, tidak. Tujuan saya untuk pemula yang benar-benar di tempat terpencil atau sama sekali tidak paham tentang bonsai ya. Minimal sedikit banyaknya saya memberikan sedikit pengetahuan saya ya. Jadi tujuan saya luas ya. Terkadang tanya di saya, inbox atau minta WA, ternyata dia juga benar-benar nol, sama sekali nggak paham bonsai. Jenis pohon aja tidak tahu, stek itu apa tidak tahu, cara nyangkok aja tidak tahu lah itu. Jadi saya memang dengar sendiri dari keluhan-keluhan teman-teman yang inbox, yang WA sama saya ya. Begitu ya. Jadi saya tidak usahlah disebut saya master atau suhu. Jadi nanti bisa menimbulkan teman-teman yang sudah mungkin levelnya di atas saya atau sudah merasa pinter, jadi agak gimana gitu ya. Jadi mending saya nggak usah disebut master atau apa. Memang saya mengakui sendiri kalau saya itu nggak layak untuk teman-teman. Kalau memang saya ngasih tutorial di YouTube, kalau memang itu tidak masuk akal, salah ya jangan dipakai gitu ya. Diambil yang kiranya masuk akal aja. Nah, sudah selesai. Akhirnya ketemu posisinya ya pas seperti ini ya. Nanti kita bisa bikin pot motif ya, pot setengah bulan atau pot motif. Soalnya akarnya di sini. Posisinya pot ini agak nanti ada tingginya sedikit gini. Jadi agar lebih enak ya dilihat, seperti dia di alamnya itu kayak di bibir tebing atau di bibir jurang gitu ya, kayak ini buat alur mahkota. Ini di sini nanti mahkota. Ini ruang belakang ini dibesarkan dulu lah. Jadi seperti saya mengajarkan untuk teman-teman pemula bonsai di Bojonegoro pun sini ya. Saya mengajarkan itu dengan ikhlas, dengan gratis. Saya nggak meminta bayaran sepeser pun. Gratis, saya dengan ikhlas. Saya ajarkan yang sepengetahuan teknik-teknik pembikinan bonsai dari saya ya. Jadi terkadang orang membuat bonsai itu kan tekniknya juga terkadang beda-beda ya. Selera, teknik itu kadang beda. Jadi sepengetahuan saya dengan teknik saya ajarkan dengan ikhlas. Jadi nggak ada yang saya sembunyikan dari pengetahuan saya itu. Semua di YouTube, di
teman-teman inbox, teman-teman WA, itu saya omongin yang apa adanya, nggak pernah saya sembunyikan. Jadi saya tidak ingin persaingan, tidak ingin terlihat bisa sendiri, tidak ingin. Jadi saya omongin, saya buka semua yang saya tahu. Jadi saya sudah tidak ingin punya keinginan agar lebih tahu sendiri, agar nantinya bisa bikin sendiri, bukan. Kalau memang saya mau terkenal, banyak orang yang manggil saya. Ada kalau nggak salah 7-8 kota ya, orang mau memanggil jasa saya, tapi nggak saya datangi. Kalau nggak salah 7, kalau nggak 8 kota ya, orang yang mau memanggil jasa saya. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, itu banyak ya. Bukannya saya sombong ya, itu kenyataan itu. Makanya saya itu membuat konten-konten, membuka ilmu bonsai tentang sepengetahuan saya ini untuk teman-teman yang benar-benar kurang paham bonsai ya. Nah ini kan di tengah ya, posisi di tengah, di muka ya. Ini nanti kita bagi ya. Nah ini kita bagi, yang satu ke sini, yang satu nanti ke sini. Jadi biar tetap kelihatan alur mahkota yang ke atas ini masih kelihatan, meskipun keputus ya. Memang untuk mengisi sini tidak ada, tapi untuk gaya seperti ini tidak masalah, kecuali karena natural ya. Jadi sepertiga harus terbuka.